Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali dengan para pemirsa di channel Sahabat Grab Indonesia. Topik kita pada hari ini, kita akan membicarakan tentang toleransi dalam agama Islam. Ya. Di dalam agama Islam, dari kata Islamnya saja, itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang paling toleran dengan pemeluk agama lain. Kenapa? Karena di dalam Islam, kata Islam sendiri yang pertama adalah mengandung arti yaitu selamat atau damai atau patuh, taat, tunduk, dan yang paling penting adalah berserah diri. Islam diklaim ya oleh para pemeluknya, bahkan dikatakan sendiri di dalam Al-Quran bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Artinya apa? Artinya Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Tentu saja bagi alam semesta ini adalah juga masuk di dalam konteks kita selalu bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep toleransi di dalam Islam tentu saja itu juga adalah konsep yang menghargai dan menghormati daripada keyakinan orang yang di luar daripada Islam. Nah, toleransi di dalam Islam kita juga bagi ada dua ya. Ini mungkin adalah pendapat dari saya pribadi bahwa ada yang namanya toleransi bermasyarakat, tetapi juga ada yang disebut dengan toleransi dalam hal akidah. Nah, di dalam akidah Islam tidak mengenal kata toleransi sebenarnya. Di dalam masyarakat, kita sering menghadapi orang-orang yang menuntut kita untuk bertoleransi dalam akidah. Betul ya? Sering kadang-kadang orang yang di dalam hal-hal kecil menuntut kita supaya memahami atau mungkin memberikan salutation atau mungkin penghormatan atau mungkin ucapan atau mungkin apapun yang mungkin dianggap sebagai toleransi di dalam hal akidah. Tetapi di dalam Islam, untuk urusan akidah, kita tidak mengenal kata toleransi. Jadi, kita boleh bertoleransi hanya untuk urusan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah kita masing-masing saling menghormati keyakinan orang lain. Maka itu di dalam Islam kita mengenal ada istilah lakum dinukum waliyadin. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu ya. Di dalam sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari, lakum dinukum waliyadin ini bisa menjadikan kita sebagai orang yang tidak harus memang mengurusi akidah orang lain, tetapi jika akidah kita atau mungkin anggota umat Islam mungkin dipengaruhi begitu atau mungkin diajak untuk keluar dari Islam, itulah tugas kita ya untuk menjaga akidah umat Islam supaya apa? Supaya bisa tetap menjalankan akidah Islam dengan baik dan terhindar daripada upaya-upaya pemurtatan. Toleransi ini di dalam beragama sangat penting di dalam Islam. Kita harus saling menghormati agama orang lain, keyakinan orang lain, tetapi kita juga harus menjaga akidah kita. Oke, kita memang harus bertoleransi dengan setiap pemeluk agama lain. Tetapi juga jangan sampai akidah kita diminta untuk bertoleransi. Jadi yang boleh kita toleransikan kepada umat beragama adalah hanya toleransi dalam hal bermasyarakat, begitu ya. Di dalam peribadatan kita tidak boleh mengganggu ibadat orang lain. Kita harus menghargai ibadat orang lain, apalagi sampai kita menghancurkan rumah ibadah orang lain. Maka itu Islam selalu mengajarkan toleransi, di mana kita juga mencontoh daripada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliau pernah memberikan fasilitas bagi orang-orang Nasrani dari Najran yang kira-kira berjumlah sekitar 60 orang, yang mana pada saat itu beliau Nabi Muhammad SAW memberikan fasilitas untuk orang-orang Nasrani ini untuk mengadakan kebaktian di dalam Masjid Nabawi. Namun, ya walaupun sahabat-sahabat pada saat itu ingin melarang,
Tetapi akhirnya mereka sadar bahwa toleransi yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat itu hanyalah untuk sementara saja. Tetapi bukan berarti untuk seterusnya masjid bisa dipakai untuk kegiatan peribadatan agama lain. Tetapi Nabi ingin menunjukkan bahwa pada saat itu Nabi memberikan toleransi yang penuh kepada pemeluk agama lain. Nah, dengan akhlak yang diberikan oleh Nabi pada saat itu, para sahabat akhirnya memahami dan juga akhirnya bisa istilahnya menjalankan toleransi di dalam kehidupan mereka dengan umat beragama yang lain. Di dalam kehidupan kita sekarang, kita juga mengenal yang namanya, mungkin kita masih punya saudara, mungkin kita masih di dalam satu keluarga yang punya keyakinan lain, itu pun juga kita harus berikan toleransi yang proporsional begitu ya. Begitu juga di dalam masyarakat, kita juga harus memberikan sikap toleransi di mana kita tidak boleh memusuhi tanpa alasan. Memusuhi tanpa alasan ini yang dilarang dalam Islam. Kita boleh memerangi orang yang memerangi kita, tetapi kita juga harus berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kita. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk topik pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.